atas sebuah video yang viral. Sebuah tanggapan selaku bagian daripada da'in min du'atin ilallah, dan video itu berisi tentang seorang yang konon katanya adalah da'i, namun melontarkan kata dan kalimat yang tidak patut untuk dilontarkan, bahkan oleh orang awam sekalipun seharusnya tidak dilontarkan. Nah, tentu sikap kita sebagai muslim secara umum dan khususnya para da'i adalah berlepas diri dari perilaku tersebut dan tidak lupa berlindung kepada Allah agar tidak melakukan hal yang serupa. Dan agar tidak berpanjang lebar ngelantur ngomong ke sana kemari, mendingan kita dengarkan nasihat daripada para orang-orang saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait hal ini. Yang pertama, di dalam kitab Al-Jami' li Syu'abil Iman di jilid 9 halaman 119 dinukil ucapan daripada Al-Imam Ibrahim An-Nakha'i. Siapa yang menukil? Al-Imam Al-A'mash. Ibrahim An-Nakha'i mengatakan, inni la ara syai'a akrahuhu fama yamna'uni an atakallama fihi illa makhafata an ubtala mithlahu atau bimithlihi. Saya juga, kata beliau, terkadang atau bahkan sering menyaksikan hal-hal yang tidak saya suka, baik secara pribadi sebagai manusia atau ditinjau dari sisi syar'i, ada kemungkaran, ada kedoliman, atau ada ketidakberesan dalam pekerjaan seseorang, bahkan mungkin dalam tampang seseorang gitu ya. Saya juga kadang pengen komentar, kata beliau, tetapi ada selalu yang menghalangi saya untuk berkomentar, yaitu apa? Saya takut kalau saya diuji oleh Allah dengan hal yang serupa. Nah, yang lagi viral kan penjual es teh, penjual air mineral, dilontarkan kepadanya kalimat yang tidak layak. Penjual es teh itu cerminan pencari nafkah dan biasanya dianggap remeh, padahal tidak remeh, tidak hina. Dianggap sebagai simbol kekurangan secara ekonomi. Nah, khawatirnya yang melontarkan kata-kata tersebut, menurut Al-Imam Ibrahim An-Nakha'i, bisa jadi akan diuji dengan hal yang serupa, kekurangan ekonomi, akhirnya jualan es teh. Tidak hina pekerjaannya, tapi kalau bagi orang yang menghinakan pekerjaan itu atau melontarkan kalimat hina itu, bisa jadi pekerjaan itu adalah penghinaan baginya. Ini yang pertama, nasihat dari Ibrahim An-Nakha'i, ulama besar dalam bidang hadis. Yang kedua, sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud pernah berkata, "Lau sakhirtu min kalbin la khashitu an akuna kalban." Aku benar-benar takut untuk menghina seekor kalbun. Apa itu kalbun? Guk-guk, nah gitu ya. Yang namanya sering dipakai untuk hujatan, cacian. Beliau untuk menghina guk-guk aja takut. Kenapa? Karena aku takut dijadikan guk-guk, kata Abdullah ibnu Mas'ud. Bahkan aku takut merendahkan orang yang tidak atau terlihat tidak punya pekerjaan dunia dan tidak punya amalan akhirat. Beliau nggak mau komentar. Lah ini ada orang punya pekerjaan mulia, nyari nafkah, dilontarkan kepadanya kata-kata yang merendahkan. Hati-hati ya. Kemudian sahabat yang mulia Abu Musa Al-Ash'ari, beliau berkata, "Lau ra'aitu rajulan yurdi' syatan fit tariq fasakhirtu minhu khiftu an la amuta hatta urdi'aha." Kata Abu Musa Al-Ash'ari, saya tidak mau merendahkan orang yang sedang memberikan air susu kepada seekor kambing, anak kambing. Jadi mungkin saat itu pekerjaan itu dianggap remeh, rendah. Nah, beliau nggak mau merendahkan pekerjaan itu. Kenapa? Saya khawatir tidaklah Allah mencabut nyawa saya sebelum saya dijadikan sebagai orang yang memberi
susu kambing tersebut. Balasan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu serupa dengan apa yang kita kerjakan. Nah, kemudian dari Al-Aswad dikatakan bahwa satu hari beliau ini Al-Aswad sedang berkumpul mengambil ilmu hadis dari Ibunda Aisyah, tentu dengan hijab ya, min wara'i hijab. Tiba-tiba ada orang ketiban plafon, fustot. Fustot itu plafon. Cuman plafon zaman dulu beda, nggak seberat sekarang mungkin. Lalu karena mungkin agak lucu gitu ya, orang-orang dahiku pada ketawa. Kata Ibunda Aisyah, la fakhr atau la sakhr. Nggak boleh ada ejekan. Orang udah ketimpa plafon malah diketawain, nggak boleh bu. Ada orang kepaduk, tahu kepaduk bu? Kesandung, jangan diketawain. Kenapa? Sami'tu Rasulullah yaqul. Karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ma min muslimin yushaku syaukatan fama fauqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajatan wa hutta minhu biha khati'ah. Tidak ada orang muslim satupun yang tertusuk duri. Ya, ujian paling kecil nih. Dan hal yang lebih daripada itu, melainkan ujian tersebut, tusukan duri tersebut menggugurkan dosanya dan mengangkat derajatnya. Lah Allah sedang menguji orang dengan kekurangan ekonomi, akhirnya berjualan ST. Jangan dihina. Karena itu sedang diangkat derajatnya sama Allah, sedang digugurkan dosanya. Ya. Kemudian Mu'ad atau Yahya ibn Mu'ad berkata, liyakun haddul mu'mini minka thalathan. Hendaknya sikap kita kepada setiap orang yang telah berislam itu minimal 3 perkara. Ada hak mereka. Pertama, in lam tanfa'hu fala tadurrahu. Kalau Anda tidak bisa memberikan manfaat, maka jangan memberikan madarat. Nah, kata-kata GOBLOK kan tidak bermanfaat. Jangan. Kalau nggak bisa memberikan manfaat, kalau nggak bisa ngeborong esnya, jangan dihina. Wa illam tufrihu fala tughimmah. Kalau engkau nggak bisa bikin dia senang, ceria, jangan dibikin gelisah. Yang terakhir, wa illam tamdahhu fala tudhimmah atau tadhummah. Kalau engkau tidak bisa memuji saudaramu yang muslim, jangan kamu caci, jangan kamu cela. Dan yang terakhir sebagai pesan buat kita semua, sekali lagi, man laqaba akhahu aw sakhira minhu fahuwa fasiq. Kata Imam Qurtubi, barang siapa yang memberikan laqab, julukan buruk kepada saudaranya atau merendahkan saudaranya yang muslim, maka dia termasuk orang fasik. Jadi ini sekali lagi adalah sikap kita sebagai seorang muslim atas viralnya seorang yang dikatakan sebagai dai namun melontarkan kata-kata yang tidak layak bagi seorang pejuang rupiah yang sedang Allah angkat dengan ujian kekurangan ekonomi. Ya. حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي